bahwasannya tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak saat ini di Indonesia, khususnya kalau misalkan kita bercermin di daerah sendiri, di Kabupaten Bekasi masih amatlah tinggi. Bukan hanya berkaitan sekarang ini pandemi, tapi sebelum pandemi memang sudah tinggi angka kenaikan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sedangkan banyak kebijakan-kebijakan yang sudah lahir, kebijakan-kebijakan berkaitan perempuan dan anak sudah banyak dicanangkan oleh pemerintah dari berbagai uh, kepemimpinan wilayah, dari wilayah pusat sampai wilayah daerah sudah ada. Sahabat-sahabat Paradigma, sekarang kita kedatangan seorang Dini Mahandis, salah satu founder Teras Simpul, dan salah satu aktivis perempuan dan anak. Teh Dini, bagaimana kabarnya Teh? Alhamdulillah baik. Itang gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sekarang semester berapa? Sekarang alhamdulillah sudah masuk semester 6, tapi minggu depan udah mulai UAS, jadi insya Allah lanjut semester 7. Alhamdulillah ya. Cepet banget ya. Perasaan kita ketemu baru mapaba kemarin. Betul Teh, nggak berasa. Kita bertemu di podcast ini udah semester 7. Iya, Bentar lagi skripsi. Betul, doain ya Teh ya. Siap. Senang sekali bisa bertemu sama Teh Dini pada kesempatan kali ini. Teh, apa kabar perempuan? Baik. Baik, insya Allah baik. Perempuan saat ini kabarnya? Perempuan saat ini baik. Jika saling support, kita akan selalu baik. Kalau nggak saling support, kita dalam kondisi yang kurang baik. Bicara dengan kondisi yang kurang baik, itu melihat atau membaca data bahwa terhitung dari tanggal 1 Januari sampai dengan 9 Juni tahun ini 2021 terjadi kurang lebih 2.319 kasus kekerasan terhadap perempuan dewasa dengan 2.347 korban dan kurang lebih 3.314 kasus kekerasan terhadap anak. Menurut pendapat Teh Dini, kenapa angka statistik itu semakin meningkat dari tahun ke tahun? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dari data tersebut, tadi lupa disebutin kali ya itu data dari mana. Tapi kita coba jawab saja gitu. Saya coba renungkan kembali bahwasannya tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak saat ini di Indonesia, khususnya kalau misalkan kita bercermin di daerah sendiri, di Kabupaten Bekasi masih amatlah tinggi. Bukan hanya berkaitan sekarang ini pandemi, tapi sebelum pandemi memang sudah tinggi angka kenaikan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sedangkan banyak kebijakan-kebijakan yang sudah lahir, kebijakan-kebijakan berkaitan perempuan dan anak sudah banyak dicanangkan oleh pemerintah dari berbagai kepemimpinan wilayah, dari wilayah pusat sampai wilayah daerah sudah ada. Tapi gimana sih kok berbanding terbalik dengan angka yang saat ini gitu? Kenapa makin banyaknya kebijakan, makin adanya kebijakan, tapi ternyata masih banyak kasus-kasus yang tercatat dalam riset tadi. Yang pertama, kita lihat dari masyarakatnya dulu. Kita memang harus sadari bahwasannya kita sudah dijajah beberapa abad, dan kemungkinan untuk kita bangkit itu ya masih perlahan. Salah satu yang dicanangkan oleh aktivis-aktivis perempuan adalah perbaikan dari atas dulu. Yang pertama, kebaikan dari kebijakan. Setelah dari kebijakan, otomatis ya ada gerakan-gerakan masyarakat berkaitan sosialisasi dan yang lain-lain. Itu pun, nah ini dia PR kita bersama, yaitu kita masyarakat Indonesia belum sepenuhnya percaya, belum sepenuhnya mau untuk sama-sama membentuk sebuah daerah atau negara yang berkeadilan atau berkesetaraan. Kita masih banyak yang terkecoh antara pengertian atau terminologi berkaitan sama kesetaraan. Ada yang bilang kesetaraan itu memang sudah pada dasariahnya manusia. Ada yang bilang kesetaraan itu
ya didapat sudah dari sananya gitu. Kayak pelabelan kepada laki-laki yang lebih didominankan itu ya memang sudah dari sana. Sebenarnya karena perbedaan perspektif itulah sebenarnya dari berbagai negara juga masih banyak perbedaan perspektif seperti ya Korea Selatan, Jepang itu masih banyak lah berkaitan sama perbedaan prinsip berkaitan dengan kesetaraan gender. Nah ini PR kita bersama sebenarnya untuk aktivis perempuan. Mengapa kita membawa kembali, mengingatkan kembali, mensosialisasikan kembali apa itu gender, apa itu sebenarnya gender itu hanya sebuah teori, bahwasannya kita satu kesatuan yaitu manusia yang utuh, gitu aja sih. Berarti menyinggung sikap patriarki ya Teh, menurut pendapat itu. Yep. Menurut Teteh perlu tidak sih edukasi terkait tentang sikap patriarki tersebut? Karena memang tidak bisa dipungkiri zaman canggih sekarang pun masih ada orang yang memenjarakan pemikirannya terkait sikap patriarki, yang memposisikan laki-laki itu lebih dominan tadi yang seperti Teteh bilang daripada perempuan itu sendiri. Oke, berkaitan dengan patriarki, kita banyak banget nih. Saya ada cerita sedikit bahwasannya ketika saya mengisi sebuah seminar ataupun kita mengisi sebuah diskusi, pasti ada aja yang bertanya. Pasti ada aja yang bertanya berkaitan dengan kita tuh perempuan itu ketika dikasih keluasan dalam segi kebebasan dalam berekspresi dan berkehidupan untuk dirinya sendiri, itu cenderung lebih pada efek yang negatif gitu. Sedangkan ya dari situlah agama melarang. Nah, pasti ada poin-poin misoginis yang mengatakan hadis dan Al-Qur'an, ataupun poin-poin yang sebenarnya bukan cuma Al-Qur'an aja ya. Sebenarnya ada di kitab-kitab yang dipercayai sama masyarakat yang non muslim yang berbeda sama kita juga ada yang masih misoginis. Makanya di daerah yang negara yang masih mayoritas muslimnya masih kecil pun itu ada yang namanya ketidaksetaraan gender. Karena apa? Keyakinan mereka pun masih tahap pada misoginis. Nah, kemudian gimana ya di atasinnya? Oke. Kemudian dari kepercayaan itulah membentuk sebuah masyarakat nih, pemikiran masyarakat yang kemudian dipercayai secara turun-temurun gitu. Kita tuh PR-nya banyak banget ya. Dari era Kartini kita selalu menarik sejarah ke era Kartini. Saat itu perjuangan era Kartini nggak pakai kerudung, jadi dijadikan alasan untuk tidak diikuti. Iya. Terus dibandingkan dengan pahlawan-pahlawan yang lain yang berkerudung begini. RA Kartini dipoligami, jadi kita pandangannya misoginis terus gitu. Kemudian saya menjawab begini, RA Kartini hidup di zaman berapa? Kita sudah dijajah berapa abad sebelum RA Kartini lahir. Nah, dari kolonialisme, feodalisme itu budaya-budaya yang lahir yang dimana perempuan diperkosa saat itu, perempuan dijadikan budak, sampai akhirnya masyarakat melindungi anak-anak perempuan yang untuk tidak keluar rumah, untuk tetap di rumah. Itu kan karena memang saat itu kondisinya ya kondisi feodal, kondisi di dalam penjajahan, dimana perempuan dijarah, diperdagangkan. Dan di agama juga kita melihat Rasulullah, kalau misalkan kita selalu menggunakan alat yang namanya misoginis dalam mengartikan teks-teks Al-Quran atau isi-isi dalam Al-Quran dan hadis, ya kita refleksi saja ke Nabi gitu. Nabi secara dakwahnya dia lebih dulu membebaskan perempuan. Karena apa? Sifat-sifat kejahiliahan saat itu dakwahnya dimulai dari dia pembebasan perempuan gitu. Yang itu juga jadi PR untuk kita bersama. Sebenarnya perempuan itu bukan lagi jadi barang dagangan. Cuma itu, kita mau ngikutin yang mana? Mau ngikutin Nabi apa ngikutin yang
jahiliyahnya itu, sifat-sifat jahiliyahnya. Begitu juga pertentangan dari prakemerdekaan sampai zaman Soekarno berkaitan sama poligami, yaitu karena masih banyak pengertian yang diambil dari alat-alat misoginis itu sih. Tadi terkait bicara tentang perbaikan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, apa yang sudah dilakukan Teras Simpul dalam menangani kasus tersebut? Tapi sebelum tadi jawab pertanyaan itu, saya ingin tahu terlebih dahulu apa sih Teras Simpul itu? Oke teman-teman, Teras Simpul itu organisasi yang kita buat dari alumni Staihas sebenarnya. Kita berteman, kemudian kita satu organisasi awalnya, kita bergerak dan mempunyai visi yang sama berkaitan dengan kajian-kajian perempuan, kajian-kajian HAM. Yang lebih utama itu kajian-kajian HAM. Kemudian kita tahu bahwasannya di Kabupaten Bekasi saat ini lagi zona merah untuk berkaitan sama perempuan KDRT, anak-anak yang dimarginalkan, terus kemudian yang berkaitan dengan pendidikan. Kemudian kita sepakat untuk bersama membuat sebuah wadah gitu. Wadah yang berisi kajian bersama sebenarnya. Kita tuh semua per individu kita memiliki banyak banget perbedaan. Seperti halnya ya ada teman saya yang memang dia fokus di bahasa dan investasi di manajemen keuangan. Ada yang fokus banget memang dia pro banget di non-government organization di NGO. Terus kemudian ya saya sendiri bergerak di bidang perempuan dan anak, tapi lebih ke organisasinya, perjalanan organisasi seperti kayak taman baca, pendidikan dan yang lain-lain. Kemudian kita satukan perbedaan itu, lahirlah Teras Simpul yang diharapkan menjadi teras, menjadi rumah yang bisa dihafal, bisa dijadikan payung untuk kita, untuk teman-teman yang jadi korban ataupun yang belum jadi korban atau yang memang mau sevisi dengan kita ada di Teras Simpul. Kita bergerak di isu perempuan dan anak dan HAM juga. Awalnya nih Tang, Teras Simpul itu fokusnya ke HKSR aja. Kita sepakat HKSR. Ditambah lagi kita juga merekrut bukan cuma alumni juga. Kita membuka di tanggal 11 Januari 2020. Alhamdulillah kita udah setahun lebih ya. Gitu. Yang sebelumnya kita nggak ada wadah apa-apa, tapi kita masih bergerak. Kemudian kita bikin Teras Simpul, kita dibimbing sama NGO dan akhirnya kita merekrut banyak aktivis-aktivis yang ternyata punya kapabilitas berkaitan dengan isu perempuan dan anak, berkaitan dia sosiolog, psikolog, ya kita ambil lah dari mereka gitu, kita satukan pemikiran mereka dengan pemikiran kita sampai akhirnya ya hari ini berjalan. Meskipun pandemi, alhamdulillah pergerakan Teras Simpul ya masih ada lah gitu, masih eksis banget. Alhamdulillah kita masih ngisi, kita diundang, kita sudah ya lingkup daerah Pulau Jawa mas sudahlah, alhamdulillah gitu. Kita juga ada anak-anak UNJ yang bergabung sama kita, membuat karya juga, kita membuat karya bersama, kita riset dan yang lain-lain sampai akhirnya tujuan kita bersama adalah masyarakat yang berkeadilan sosial. Kita tidak lagi memarginalkan satu jenis kelamin. Nah ini walaupun kita masih di pertentangan kayak karena kita ini non government gitu, organisasi non government, kita sering banget disudutkan dengan LSM yang minta uang. Sebenarnya Teras Simpul itu kita diajarkan sama NGO yang memang sudah profesional, dan itu link-linknya ada teman saya yang memang dia sudah pro di sana. Kita dibiayai dari ya pihak-pihak swasta yang itu yang berbeda negara sama kita gitu. Kita per event kita ya didanai oleh hasil keringat kita sendiri gitu, dan itu administrasinya nggak gampang. Kadang kita mau membantu daerah tapi kita masih kesulitan gitu, karena dianggap kita masih minta uang dan yang lain-lain. Cobalah
kita mau berkarya, mumpung kita masih muda, idealismenya masih menggebu, kita mengajak teman-teman aktivis yang sudah banyak bersuara berkaitan sama perempuan dan anak ketika mahasiswa. Jangan sampai kalian mati di perjalanan, ketika kalian lulus kalian sudah lepas gitu aja, bahkan malah jadi komoditor korban sebenarnya, jadi dia jadi pelaku penganiayaan atau malah jadi korban penganiayaan. Nah ini yang membuat kita miris gitu. Jadi sok kita mengumpulkan semua itu gitu, kayak movement building kita bantu dari segi akademisi sampai kaum yang memang dimarginalkan, kita rekrut semuanya untuk berkarya bersama di Teras Simpul. Nah, apa aja sih yang sudah dilakukan Teras Simpul? Banyak sih, alhamdulillah kita bersama guru kita dari Pemuda Tapal Batas, kita sudah mengadakan riset berkaitan pelecehan seksual di kota dan Kabupaten Bekasi. Kita sudah ikut audiensi ke berbagai sektor, kita berpartisipasi mengemukakan pendapat kita bersama teman-teman yang memiliki kebijakan seperti kayak Polres di kota ya. Ini kalau Polres, kalau di Kabupaten Bekasi mudah-mudahan tahun ini kita bisa audiensi lagi. Kayak Kejari di Kota Bekasi kita sudah meskipun ya gini, kalau kita berbicara kesetaraan maka sektor-sektor pemerintahan, sektor-sektor keamanan pemerintahan itu masih mengatasnamakan kita pasti ke LGBT gitu. Nah, sedangkan dalam peraturan pemerintah, peraturan perundang-undangan yang ada di kepolisian atau peraturan yang kepolisian itu, mereka masih menganggap bahwasannya pekerja malam, terus apalagi ya, yaitu LGBT itu adalah sampah masyarakat. Nah itu dia adanya kita ingin konstruksi kembali pemikiran-pemikiran, kebijakan-kebijakan yang memang belum belum merata gitu. Hari ini teman-teman LGBT, jika memang mereka butuh sebuah perlindungan ya kita hadirkan itu, bukan berarti kita setuju gitu. Dan kita hanya bergerak lurus. Kita punya satu visi dan misi, yaitu berkeadilan sosial. Itu aja sih. Nah, musuh kita di Teras Simpul yaitu stigma-stigma berkaitan dengan hal yang berbeda di masyarakat, kemudian tiba-tiba hadir di kita, padahal kita isunya perempuan dan anak gitu. Nggak ada yang kayak gitu-gitu. Itu aja sih. Cara tadi ya terkait perbedaan antara sama masyarakat, bahwa ada yang sepertinya menyeleweng terkait dengan visi misi Teras Simpul. Bagaimana cara Teh Dini mengatasi atau memberikan pemahaman terhadap masyarakat sekitar bahwa Teras Simpul tuh hanya fokus kepada perempuan dan juga anak? Oke. Yang pertama, kita konstruksi kembali berkaitan gender, terus seks dan seksualitas. Kita rekonstruksi ke teman-teman yang terutama yang paling mudah itu teman-teman akademisi ya. Kita beri pemahaman sedikit untuk mereka bahwasannya ya ada teman-teman yang hasrat seksualnya berbeda, yang ini, dan itu tidak berarti kita jauhkan, dan itu bukan berarti sampah masyarakat yang dikatakan dengan yang ada di kebijakan-kebijakan yang dulu sebenarnya, yang bisa jadi itu produk Belanda, kita kan nggak tahu gitu. Terus kemudian Teras Simpul juga tahun ini bersama pembimbing kita Bunda Daan ya, dosen Staihas juga, kita mau menggunakan merekonstruksi kembali lewat tadi kita sudah membahas berkaitan misoginis ya. Kita mengartikan lagi, merekonstruksi lagi pemahaman-pemahaman kita, cara berpikir kita, cara membaca kita, membaca kitab kita untuk memaknai ulang Al-Quran dan hadis. Itu nanti kita mau undang Kiai Fakihuddin yang disertasinya membahas berkaitan sama Qiraah Mubadalah. Jadi Kiai Fakih itu menjelaskan bahwasannya sebenarnya kesetaraan gender itu udah ada di Al-Quran. Apa sih, kenapa sih alasannya udah ada? Karena cara bacanya gitu. Kenapa terjadi misoginis? Karena cara baca kita ya diambilnya potongan-potongan ayatnya, potongan ayat laki-laki. Sedangkan surat-surat dalam Al-Quran itu banyak gitu. Nah, Kiai Fakih mengupas itu lebih dalam
sampai ke sejarah-sejarah Nabi, dari mulai pembebasan perbudakan, terus abis itu rekonstruksi ahli waris gitu, dan sebagainya lah. Nah, itu kita bergerak baik itu di isu keagamaan, karena memang mau bagaimana lagi, mau bagaimanapun Teras Simpul 80% teman-teman yang beragama Islam, kita gunakan itu, kita pakai untuk mensosialisasikan bahwasannya kesetaraan gender yang kita maksud itu tidak seliberal, tidak sefeodal yang dipikirkan oleh orang-orang orang-orang yang menolak isu-isu feminis lahir di Indonesia. Itu aja sih. Lalu apa rencana Teras Simpul pada saat-saat ini? Rencananya itu sih, kita pertama kan kita sudah hari ini kita ada sosialisasi berkaitan dengan keadilan restoratif. Nah, itu tahu kan kasus Ayu Ting Ting dan anaknya? Udah dengar belum? Yang apa yang kurang ini? Nggak harus jadi perigos sih, Panda. Kalau tertarik dan Ya, jadi ayah Rozak dan ibunya Ayu Ting Ting ini melaporkan salah satu ada anak yang hate speech sebenarnya di kolom komentar Ayu Ting Ting saat itu. Memang sih kalau kita lihat itu udah nggak pantas banget, namanya anak, namanya cucu, sudah pasti kita pengennya yang terbaik buat mereka. Nah, terus gimana sih berkaitan dengan pelanggaran IT ini? Sebelumnya juga kita tahu lah kasusnya anak Sandy Aulia juga, tahu malah. Oh, iya. Nah, Sandy Aulia yang juga anaknya body shaming. body shaming berkaitan sama anaknya. Dia menempuh jalur hukum, tapi kemudian kata Hotman Paris ya bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Nah, cara kekeluargaan, adanya dialog, adanya permohonan maaf misalkan ke publik, itu kita menempuh yang namanya jalur restoratif, keadilan restoratif. Nah, itu yang hari ini detik ini banget nih lagi kita jalankan di Tambun, tepatnya di Cafe Warna-Warni. Ya, adalah perwakilan teman-teman Stayhas, kita undang, kita mensosialisasikan itu. Nanti juga ada kasus-kasus yang berkaitan perempuan, perlindungan anak, dan pornografi. Itu sebenarnya ada jalur, bisa dipakai jalur keadilan restoratif. Itu yang kita sosialisasikan. Nah, kemudian mungkin bulan depan kita mau bikin building inisiatif. Jadi itu kita undang teman-teman aktivis perempuan dan anak, kita rekonstruksi lagi. Biasanya kan gini, kalau aktivis organisasi itu kajiannya setengah-setengah kan. Nah, kalau kita ya satu materi kita habiskan di situ. Satu materi kita pastikan dia bersertifikat dan bisa mensosialisasikan kembali ke teman-teman, dan dia bisa jadi pembicara di situ. Nah, itu target kita beberapa bulan ke depan. Terlepas pembicaraan kita terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak, tentunya di Kabupaten Bekasi ini terjadi kasus serupa gitu. Mungkin bahkan tingkat kekerasannya lebih tinggi. Nah, yang ingin Iten tanyakan terkait perempuan desa dan buruh perempuan yang ada di Kabupaten Bekasi. Ada cerita menarik yang saya juga tulis. Ada alumni Stayhas memberi saya lembaran pertanyaan berkaitan dengan perempuan desa, buruh, dan yang lain-lain. Jadi saya juga bisa sampaikan di sini, saya ceritakan di pertemuan kedua kalau nggak salah itu lagi merencanakan yang namanya RUU Perda Perempuan yang sudah disahkan itu. Di sana pas saya hadir ada perwakilan buruh yang datang telat. Kayaknya datangnya telat atau emang sengaja telat gitu. Kemudian dia bertanya pada, kan di situ yang hadir itu organisasi-organisasi perempuan, ya perwakilan perempuan yang memang konsen di sana. Kemudian buruh-buruh itu bertanya, kenapa kita tidak dilibatkan? Mengapa adanya perda ini buruh malah tidak dilibatkan, sedangkan kita punya image di mana
kita ini kota industri. Kalau sudah berkaitan dengan kota industri, mau itu industri pariwisata, industri telekomunikasi, ataupun industri-industri manufaktur dan yang lain-lain, kita akan berkaitan sama yang namanya pekerja atau buruh di situ. Dan buruh itu rapih banget gitu ketika dipersilahkan untuk mempresentasikan pendapatnya dan poin-poin yang bisa ditambahkan di perda itu. Buruh itu ya mereka sudah rapi. Memang perbedaan antara akademisi dan buruh itu concern banget berkaitan dengan kajian-kajian perempuan dan kajian-kajian perlawanan. Bukan buruh namanya kalau dia nggak punya kajian. Jadi kalian hati-hati sama buruh itu pinter-pinter loh, makanya mereka tuh sering secara konsisten setiap hari buruh ya mereka turun ke jalan, tidak ada rasa takut bahwa, karena mereka punya kajian dan ilmu pengetahuan yang mumpuni gitu. Bisa jadi punya komunitas tersendiri. Nah, karena saya juga pernah diundang dan di situ kajiannya saya aja, oh iya ya gue pernah belajar ini tapi ya udahlah gitu. Karena kita belajarnya juga setengah-setengah. Nah, balik lagi ke cerita itu, ketika mereka bertanya mengapa mereka tidak dilibatkan, ada salah satu perwakilan orang dinas. Ya saya nggak mau nyebutin lah dinas apa yang di sana. Dia menjawab gini, karena kami masih bingung berkaitan dengan buruh ini masih nyampur organisasinya antara laki-laki dan perempuan. Di situ ya Iteng, saya tuh sebagai aktivis ya mungkin tidak terlalu lama gitu dibandingkan beliau yang PNS di sana gitu, tidak expert gitu, tapi saya tahu gitu bahwasannya untuk mencanangkan atau mengimplementasikan program-program pemerintah, SDGs dan yang lain-lain, bahkan ini Perda Perempuan, itu kita nggak harus ngelihat organisasi itu nyampur sama laki-laki atau tidak gitu loh. Karena ya berbicara tentang kesetaraan gender dan yang lain-lain ya kita melibatkan semuanya. Bahkan untuk perlindungan anak dan perempuan pun ya kita melibatkan semuanya. Di situ saya kayak aduh ini ya orang-orang yang kita anggap dan kita percaya saja begitu gitu. Tapi ya udahlah kita maafkan, toh di sana DPR-nya sangat open sekali ya. Itu salah satu yang saya kagumi. Ada satu perwakilan DPR kalau nggak salah Haji Hendra Komisi 4 itu. Beliau sangat adem gitu kalau buruh lagi panas-panasnya menanyakan terlibatan mereka. Haji Hendra dengan santainya ya membuka ruang-ruang yang lebih khusus gitu. Nah itu yang saya saluti, pemerintah ya pro-nya di sana. Cuma mungkin kita juga paham bahwasannya pemerintah juga yang bergerak jadi PNS di isu perempuan dan anak juga dulunya mungkin bukan aktivis ya, kita maklumi yang kayak gitu. Cuma saya menyayangkan aja sih berkaitan itu kan kebijakan pemerintah. Terus kalau misalkan buruh saja di pembuatan kebijakan tidak dilibatkan, ya apa jadinya gitu, aneh aja menurut saya. Nah kemudian desa ini nih, saya juga pernah didiskriminasi sebenarnya. Dulu saya pernah mengajukan ada dinas lah yang saya audiensi meminta data perkawinan anak sebenarnya. Ya kesalahan saya paham sih kesalahan saya adalah saya tidak bersurat di situ karena memang saya cuma salah satu yang dimintai tolong untuk mengambil. Saya pikir kan cuma mengambil aja gitu. Tahu-tahu di sana ya saya diinterogasi dan yang lain-lain. Ya di situ sedih sih. Cuma saya mencoba membuka pemikiran saya mencoba sampaikan apa yang ada di keluh kesah di saya selama saya menjadi aktivis perempuan. Saat itu saya masih lingkup kampus, masih kuliah di situ tuh. Saya minta ada satu poin yang saya minta yaitu take down berita-berita berkaitan dengan yang statement KPAD Kabupaten Bekasi berkaitan dengan 2000 gay. Itu yang saya minta di take down. Karena apa? Karena tidak ada data yang konkret. Sedangkan isinya 2000 gay meresahkan anak gini. Gimana kita mau belajar tentang HKSR kalau beritanya kayak gitu. Anak-anak yang misalkan sudah merasa dirinya, wah aduh saya agak perempuan nih, yang laki-laki misalkan saya agak perempuan, tiba-tiba dia lagi searching
mau laporan ke KPAD, mau konsultasi, tiba-tiba ada berita kayak gitu kan, mereka jadi takut gitu loh. Wah, gue jadi sampah masyarakat nih, gue nanti meresahkan teman-teman Sudah gue. ada perasaan tertekan. Terus tingginya pernikahan anak di daerah Sukatani. Saya menanyakan kembali, saya konfirmasi, apakah itu benar? Katanya Sukataninya Sukatani luar. Oke, kata saya, oke. Ya, ketika kita datanya ternyata sudah tidak real, kenapa tidak kita take down? Betul. Karena ya mau bagaimanapun orang-orang, anak-anak sekarang itu lihatnya di Google gitu. Kalau mau apa-apa ya lihat di Google. Ya sampai hari ini ternyata 2021 awal bulan kemarin saya audiensi lagi. Ya saya menjadi kayak musuh bersama di sini. Ya biarin lah, karena memang kebenaran kan tidak dilihatnya secara cepat gitu. Kadang ada perlu proses yang panjang untuk melihat kebenaran itu. Nah, kemudian ya kita juga bergerak kan, saya dan teman-teman saya juga ada yang bergerak di Muara Gembong. Kita miris banget sih, ternyata semodern Kabupaten Bekasi yang selebgram pada naro bisnisnya gitu di Kabupaten Bekasi, kayak street boba dan yang lain-lain. Kita tuh udah ngerasa Bekasi tuh udah keren banget gitu. Ternyata ya ada gitu teman-teman yang di pesisir yang masih sulit sekolah, yang mau sekolah aja harus kuli nyuci dulu, yang mau sekolah aja mereka ribut sama emaknya karena nggak punya uang, karena mereka tinggalnya cuma sama neneknya doang, dapat uang dari ngebala kambing doang. Saya pikir itu cuma ada di cerita-cerita sinetron, tapi ternyata di Bekasi masih ada gitu loh. Kalau saya berbicara ini, kadang saya takut menyakiti teman-teman yang ada di Muara Gembong gitu. Tapi saya juga harus menyampaikan sebuah fakta bahwa 1 tahun ya beberapa bulan, 1 tahun beberapa bulan ya, sekarang 8 bulan, 1 tahun 8 bulan saya di sana, saya melihat teman-teman yang dia tidak bisa IT ya, tapi bisa menggunakan HP-nya buat apa? Bukan buat belajar, tapi buat main game. Mereka izin sekolah, kita kan ngedirin sekolah di sana ya, meskipun masih proses gitu, mereka izin sekolah cuma buat jualan skin game itu kan apa ya, mereka nggak bisa bayaran tapi bisa buat beli kuota skin dan game. Nah itu rusaknya generasi kan awalnya dari situ dulu gitu. Eh, Ditambah ya masih banyak yang buta huruf di sana, perempuan buta huruf di sana. Saya rasa eh kalau harus ada sebuah perlindungan atau pergerakan yang lahir dari kita, ya pertama memang lahirnya dari akademisi dulu. Kita bangkitkan dulu dari pendidikannya di sana. Saya mau tidak mau saya harus katakan memang Pantai Bakti itu sulit banget akses jalan karena jalannya jelek banget. Ada jalan yang bagus sepotong doang. Kesananya lagi untuk menuju pantai itu jelek banget. Dan dia punya potensi luar biasa untuk pariwisata. Jangan sampai kita keduluan Taipan. Nah ini nih saya nggak mau ngebahas politik Taipan sih. Tapi jangan sampai ya kita sumber daya alam di sana ya dikuasai sama pihak-pihak yang di luar warga sana, karena warga sana itu udah sangat miskin. Kita tuh nggak tega buat minta bayaran dan yang lain-lain saking mereka susahnya gitu. Ya itu sih kalau untuk perubahan lewat pendidikan, yang kedua lewat diri kita sendiri dulu. Kita yang sudah berpendidikan, apa yang sudah kita kasih untuk orang sekitar kita. Kadang gini, tetangga kita nggak sekolah pun kita nggak peduli, padahal Iya, kita betul. mahasiswa gitu. Kita melakukan perubahan ya udahlah yang deket dulu. Kalian susah lah kalau ke Gembong, pasti ada rasa malas dan yang lain-lain, tapi minimal banget yang di dekat kalian yang hari ini kan kuliah gratis pakai KIP. Teman-teman yang nganggur itu ya udah suruh pada kuliah aja pakai KIP gitu, cariin kampus-kampus yang menyediakan KIP gitu. Jadi mereka tuh nggak jadi apa ya, nggak cuma nongkrong-nongkrong doang kegiatannya, mereka ada perkuliahan di sana gitu, mereka sekolah dengan apa, dengan link kita, cuma karena kita tahu gitu, kita kasih nih lu kuliah di sini gitu, itu udah ngebantu mereka banget sebenarnya. Segampang itu ternyata berbuat kebaikan ya, cuma nggak, yang nggak gampang itu ya menggerakkan diri kita sih gitu.
Sebelum saya tutup, ada pesan mungkin yang ingin tadi ini sampaikan terkait kekerasan perempuan dan anak kepada sahabat-sahabat paradigma. Oke, sahabat-sahabat paradigma, alhamdulillah terima kasih banget sudah mengundang saya yang sebenarnya bukan siapa-siapa. Saya juga baru lulus nggak lama dari Staihas. Saya cuma ingin berpesan bahwasannya perubahan memang tidak dilakukan oleh banyak orang. Perubahan itu cuma dilakukan sama sedikit orang. Nah, pastikan perubahan itu kita yang lakukan. Apa sih yang boleh yang bisa kita mulai dari perubahan itu? Yang pertama dari kebiasaan kita dulu. Kita sering gagal, kita kadang selalu merasakan depresi, stres yang berkepanjangan, padahal kita sudah menjadi makhluk yang terdidik dan yang lain-lain. Jangan-jangan ilmu kita memang tidak terpakai saat itu, maka bikin kita stres sendiri. Ilmu itu ya kita keluarkan. Kalau ilmu dipendam, kita bisa bikin jadi stres dan depresi. Maka keluarkan saja ilmu kita. Kita zakat dengan ilmu kita infak dengan ilmu kita nggak punya uang, kita masih pengangguran, kita lulusan baru, kita punya segalanya dalam isi kepala, maka sedekahkan isi kepala kita untuk membantu teman-teman, baik itu di pergerakan isu perempuan dan anak ataupun isu-isu lain yang kita senangi. Itu aja sih. Terima kasih Teh Dini atas bincang-bincang yang luar biasa pada kesempatan hari ini. Semoga lain waktu kita bisa ngobrol lebih panjang lagi untuk merubah paradigma pemikiran masyarakat dan teman-teman yang menonton podcast. Ini enggak ini dulu, enggak iklan dulu ini. Diiklankan. Iklan dulu ini. Ini boleh diiklankan nanti. Ini yang mau endorse paradigma Staihas, mineral endorse dong. Iya, kita bisa membuka endorsean. Jadi kalau misalkan teman-teman punya barang atau sesuatu produk yang dijual, boleh nanti kita tayangkan, kita up. Alumni Staihas yang punya misalkan batik dan yang lain-lain usaha, sok bisa di endorse ya. Kami sangat membuka gitu. Untuk membantu perputaran ekonomi paradigma. Oke, tadi ini terima kasih banyak. Gimana nih penutupnya? Sahabat-sahabat paradigma, itulah Dini Mahandis. Terima kasih.